Dia selalu bilang bahwa ketika kita sudah menikah, mau aku ataupun kamu yang kemudian ada masalah di organ reproduksinya, itu bukan masalah kamu atau masalah aku, tapi itu adalah masalah kita bersama yang harus kita atasi bersama, kita cari solusi bersama. Nikah 3 tahun itu bantuin ngomong anak-anaknya kakak. Saya sekarang malah berterima kasih gitu loh pada almarhum kakak saya, pada istrinya gitu, karena suami kakaknya hari ini meninggal ya? Ya, akhirnya kemarin COVID itu kakak saya meninggal ya, dengan meninggalkan 4 anak ya. Ya. Makanya justru itu tadi berterima kasih gitu loh sama almarhum kakak dan istrinya ya, dengan keadaan itu malah menjadi tadi ajang untuk melatih menjadi seorang ibu, karena calon akan sudah akan realisasikan oleh Allah gitu, jadi ibu ya, dan punya anak akhirnya umur 41 ya, lahiran 12 tahun, menikah umur 28 mau 29 ya. 41 hamil atau lahir tuh Mbak? Gimana? Lahirnya umur 41 ya. Lahir. Jadi Hira itu lahir Desember, aku Januari itu 41. Oke. Ya, jadi pas banget hampir 41 ya lahirnya ya. Tetap artinya di usia yang sudah di atas kepala 4 dan resiko tinggi gitu. Dan ini mungkin bisa menjadi sebuah motivasi ya buat para pejuang tangguh di sana ya, bahwa usia itu juga tidak kemudian membatasi untuk kita semangat punya keturunan ya. Kenyataannya 12 tahun menunggu di usia 41 dan nanti yang kedua usia 46 ya, kita cerita setelah itu nanti. Tapi mau nanya, apa yang membuat akhirnya Bu Ratna dan suami, kita tahu bahwa untuk ikut program bayi tabung itu bukan perkara keuangan yang kecil gitu ya. Sementara ini kan sesuatu yang nggak bisa ditukar atau minta ganti gitu kan. Selalu kita tanda tangan inform konsen bahwa semuanya adalah faktor judgment dari Allah, apakah iya atau tidak. Apa yang membuat Mbak akhirnya mengambil risiko itu? Diawali dulu dengan program-program di hubungan terencana dan sebagainya kayak gitu kan. Terus kemudian saya sempat insem juga. Jadi saya sempat insem itu 3 kali yang dilakukan tindakan insem plus 1 kali yang sudah proses tapi di tengah jalan kemudian di cancel karena sel telurnya nggak respon. Jadi sebenarnya 4 kali dibilang ya. Seperti itu. Terus sampai sudah insem yang terakhir itu dokternya bilang, Bu, ini kita sudah sekian kali tindakan insem. Kita menuju ke ikhtiar yang paling tinggi, paling secara medis ya. Ibu siap untuk bayi tabung. Terus nggak tahu waktu itu ya, pun kemudian mungkin dana kami juga masih mepet waktu itu gitu. Kami bilang insya Allah siap dok gitu. Ya udah, habis itu pulang dari dokter Widat itu, doanya tuh cuman ya Allah semoga dimampukan semuanya, ya fisik, mental, biaya. Sebagai kelas pekerja ya, kan untuk IVF program itu kan bukan sesuatu yang kecil gitu ya. Mending orang bilang lebih beli mobil aja yang pasti-pasti aja. Sementara kalau bayi tabung ini kan kita juga tanda tangan inform consent, kalau nggak berhasil nggak bisa menuntut dan sebagainya gitu. Nah waktu itu apa yang membuat ibu dan bapak akhirnya mantap gitu bahwa this is the chance gitu. Ini adalah sebuah tantangan, sebuah kesempatan yang peluang yang harus diambil gitu. Dan di usia yang juga nggak muda lagi, which is secara medis kemungkinannya juga ada banyak gagalnya gitu. Apa Bu? Jadi itu karena kami sudah melewati inseminasi 3 kali inseminasi dan 1 kali yang sudah proses tapi kemudian di cancel gitu. 4 kali ya jadi? Iya 4 kali gitu. Jadi dan itu usianya menjelang 40 juga ya? Iya sudah ini. Jadi saya insem, kalau yang pas insem yang dari pertama kedua gitu mungkin jedanya agak lama gitu kan. Ya tetap aja
walaupun tidak sekomplek bayi tabung gitu, tapi kan mental tetap kita harus menyiapkan mental gitu. Jadi memang jeda antara insam 1, 2, 3 itu memang nggak kemudian berturut-turut banget gitu kan. Kita juga ngumpulin dana dulu kayak gitu kan. Nah itu sampai akhirnya gagal yang terakhir itu dokternya bilang bahwa ini sudah ikhtiar maksimal di inseminasinya, ternyata belum diberi juga. Jadi kita melangkah ke ikhtiar tertinggi, puncak secara medis, secara medis kita siap ya Bu untuk melangkah ke bayi tabung. Waktu itu terus terang dana itu saya tidak ready, sudah punya gelondongan dana untuk ya kita kan udah tanya-tanya kalau bayi tabung berapa itu. Tapi waktu dokter bilang seperti itu, kami insya Allah siap dok kayak gitu. Terus sudah mulai suruh prepare, mulai kemudian dijaga pola makannya, diet karbo dan sebagainya kayak gitu. Itu mantep aja sih, nggak tahu datang ada keyakinan aja sih bahwa ya ini tugas kita itu memang ikhtiar sampai ya maksimal. sampai titik darah penghabisan lah istilahnya kayak gitu. Jadi benar-benar yang kemudian doanya kita tuh doanya ya Allah semoga dimampukan semuanya ya, mental terutama kan mental ya Mbak. Kita sama-sama pernah menjalani gitu kan. Mental, iya. Untuk bayi tabung mau kita punya uang sebanyak apapun kalau mentalnya down. Kalau mentalnya dan ternyata ibu yang pertama gagal. Itu boleh tahu nggak kedalaman rasa waktu itu seperti apa? Karena kan usia juga sudah 40, kemudian artinya ada embrio meskipun ya masih ada, tapi juga mental pasti down. Pas gagal yang pertama itu sebenarnya secara mental ya kita pasti harapannya kan berhasil ya. Tapi di hari yang besoknya saya mau rapotan, saya bukan model yang kemudian nyuri start dengan tes pack kayak gitu, bukan. Jadi saya memang benar-benar nunggu sampai 12 hari, 13 hari disuruh tes PTHC gitu. Jadi sehari sebelum rapotan sehari sebelum rapotan itu saya pakai Krinon yang terakhir itu sudah apa? Ada merah. Ada flag itu. Jadi di malam itu saya sudah menyiapkan, saya sudah bilang sama suami kok kayaknya ini belum berhasil ya kayak gitu. Jadi berangkat ke PH itu sudah dengan mental yang ya sudah ini memang belum rezekinya gitu. Karena mungkin dalam mindset juga tadi sudah ada firasat karena lewat flag tadi juga kalau harus merepotkan suami toh juga gagal gitu, ada perasaan kurang enak gitu ya. Itu tapi juga yang kemudian sempat ngerasa sedihnya itu justru waktu sudah di rumah sakit, kemudian di klinik itu, kemudian ketemu dengan mbak-mbak perawat, kemudian dipeluk sama mbak. Nah itu justru yang kemudian ya tumpah air mata di situ. Ya, bisa ngerasain sih. Pelukan atau secara fisik ya, apalagi perawat ini kan setiap hari ketemu sama kita. Jadi rasanya tuh benar-benar mereka tuh gitu loh. Jadi justru pas di situ gitu loh. Saya kalau pas sudah sampai rumah sampai ketemu ibu itu juga sudah. Kemudian yang kedua berhasil ya. IVF yang kedua akhirnya berhasil. Setelah sebelumnya proses. Boleh tahu nggak? Jadi apa yang kira-kira membuat berhasil itu yang kedua? Nah itu. Saya kan setelah yang gagal pertama itu kemudian selang 2 bulan kan kemudian tanam lagi. Karena saya dapat embrio 4 kan waktu itu. Saya tanam, rencananya mau tanam lagi. Sudahlah distimulasi gitu, ternyata sel telurnya nggak respon. Jadi setelah proses dilalui gitu, kan sel nggak jadi tanam gitu. Jadi belum sampai ET ya? Ya belum sampai ET itu. Itu bulan apa ya, itu bulan Desember apa ya? Nah itu ternyata waktu itu Desember 2017 itu tanggal 14 itu saya pas dondonya karena saya tidak jadi tanam itu ya, tidak jadi ET itu. Saya benar-benar dalam posisi yang down. Saya sempat WA suami waktu itu lagi di luar kota waktu itu. Saya WA suami gini-gini terus itu tadi kemudian suami itu balesnya gini,
yang bisa kita lakukan, intervensi yang bisa kita lakukan itu adalah pada prosesnya. Dia bilang kayak gitu. Untuk hasilnya itu hak prerogatifnya Allah. Kata-kata yang sangat bagus. Nah, intervensinya hanya pada proses, hasil itu adalah judgment Allah. Iya, iya. Nah, itu kemudian itu tanggal 14 Desember 2017. Setahun kemudian saya dapat hira. Tepat 14 Desember. 1 tahun. Iya. Jadi 1 tahun sebelumnya persis pada tanggal yang sama, 365 hari yang lalu itu. Iya. Allah sepertinya benar-benar seperti bukan kasihan ya, tapi mungkin malu ya, karena berkali-kali mencoba ini hambaku, bahkan bisa mengatakan tadi, ini adalah hasil akhirnya Allah, yang penting kita prosesnya. Kayaknya Allah kemudian tahun depan saya kasih gitu ya. Iya, jadi terus kemudian setelah itu kan Desember terus dokternya bilang, sudah ibu cooling down dulu, senang-senang sama suami, ditata perasaannya kayak gitu kan, happy gitu. Akhirnya kemudian April 2018 saya nyoba lagi tanam gitu. Berarti sekitar 4 bulan setelah yang kedua ya. Terus dokternya waktu itu bilang, sudah nggak usah bed rest, nggak usah, aktivitas biasa aja, aktivitas ringan, yang penting jangan memberi tekanan pada perut. Udah, pesannya itu. Gak boleh stres berarti kan, artinya kalau makanya stres itu kan saya habis tanam itu ya menyibukkan diri dengan itu segala aktivitas itu yang rumah. Berarti embrio yang kedua ya, yang tadinya kedua, tapi trial ketiga, tapi embrio kedua itu ya. Alhamdulillah kemudian berhasil. Beta HCG-nya waktu itu? Beta HCG-nya saya 400. Bisa 2 itu loh, bisa. Iya. Tinggi banget loh itu. Makanya, ini alhamdulillah Bu kuat. Tapi dimasukin gitu. satu ya? Iya, satu ya. Beta HCG-nya 400 gitu sudah. Dan berarti kuat banget ya, gitu. alhamdulillah selama kehamilan itu saya tidak merasakan ngidam, tidak mual, tidak muntah, tidak. Ya mungkin karena penantian lama terus ketutupan dengan bahagianya itu tadi, jadi ya menjalani hari-hari kehamilan itu dengan ringan dan happy, pun dengan usia yang sudah risiko tinggi gitu, tidak ada kekhawatiran. Bahkan dokter waktu itu masih optimis bahwa saya bisa lahiran normal. Walaupun akhirnya sesar sebagian besar kalau IVF kan iya, sesar, karena ternyata ketubannya pecah dini, terus akhirnya harus sesar gitu. Masalah saya kan ada di PCO, gitu kan. Hira itu, anak pertama saya itu, setiap kali habis maghrib gitu, dia selalu doanya, ya Allah berikan adik bayi di perut mama. Itu setiap hari seperti itu. Akhirnya kemudian itu meruntuhkan, meruntuhkan ini niat saya untuk sudahlah gitu kan.